Pemirsa, kasus perbedaan politik yang berujung tindak kekerasan semakin sering terjadi. Apakah kemudian upaya membawa ke jalur hukum cukup bijak untuk meredam fenomena ini? Sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan pengamat hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang, Bang Jamin. Selamat. Halo. Ya, halo. Ya, Bang Jamin, menurut Anda kalau kasus Ninoy ini murni kasus kriminal atau memang bermotif kekerasan politik atau perbedaan pandangan politik? Ya, kalau kita lihat kejadiannya tentu dilihat dari perspektif yang berbeda. Kalau memang korban ini mengusung paham politik tertentu, sedangkan pelakunya memiliki paham politik yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Tempus atau waktu terjadinya suatu perbuatan itu masih dalam suatu kegiatan-kegiatan yang masih memiliki ranah politik. Yang kedua, lokusnya, tempat di mana jadinya suatu perbuatan tersebut, dan itu juga ada orang-orang yang mengaku-ngaku atau orang-orang yang mungkin masih ada kaitannya dengan politik. Atau juga pelaku tersebut ada kaitannya dengan organisasi-organisasi politik. Nah, kalau dengan demikian, maka ini dapat dipastikan ada beberapa orang yang tidak senang atau tidak suka terhadap orang yang melakukan rekaman ataupun disebut sebagai blaster, apa istilahnya itu, yang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan rekaman. Dan tindakan-tindakan itu justru ingin tidak mau diliput, tidak mau disebarluaskan, tetapi itu sulit untuk kita katakan karena itu dilakukan di tempat terbuka. Sehingga dalam konteks pidana, orang yang melakukan di tempat terbuka sulit untuk bisa disalahkan gitu. Dan perbuatan menganiaya orang melakukan rekaman-rekaman tersebut tentu melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Apa kalau menurut Anda kasus-kasus serupa ini semakin marak terjadi? Sekarang kan banyak sekali orang ingin menyampaikan suatu berita yang sangat populer secara cepat dan real time. Nah, dengan keadaan seperti ini, tentu ada orang-orang yang terganggu dengan adanya suatu blast ataupun suatu pengiriman informasi yang mereka anggap ini suatu membahayakan keadaan ataupun rencana-rencana mereka untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, yang sangat disayangkan adalah harusnya mengklarifikasi terlebih dahulu apakah informasi tersebut benar-benar nyata atau hanya hoax. Tapi kalau informasi yang nyata, kita tidak bisa menganiaya orang yang mengambil rekaman itu sebagai suatu orang yang sesuatu yang tidak bertanggung jawab, istilahnya seperti itu. Kita harus menghormati kebebasan pers, kebebasan semua orang untuk bisa memberitakan suatu berita asalkan bukan berita bohong, begitulah. Ya, tetap dalam koridor hukum. Tetapi pertanyaannya kan beda, pilihan politik itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Kemudian apakah memang ketika kasus-kasus seperti ini terjadi, memang tidak ada pilihan lain, harus lewat jalur hukum penyelesaiannya? Saya kira kalau sudah sampai menyangkut kekerasan terhadap nyawa dan badan seseorang yang mengakibatkan luka atau cacat tetap, harus diselidiki apakah ini kriminal murni atau memang suatu perbuatan yang dapat diselesaikan lewat mediasi dengan upaya damai. Kalau sampai nanti dari orang yang korban, karena ini kan korbanlah yang seharusnya memiliki inisiatif untuk melakukan upaya damai karena dia yang paling menderita akibat suatu perbuatan tersebut. Nah, kalau memang korban sudah bisa memaafkan dan bisa dilakukan perdamaian, ini hukum progresif lah yang jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kalau korban banyak juga kasus-kasus kekerasan politik mungkin secara verbal begitu ya, yang semakin lumrah juga terjadi misalnya di media sosial, adu argumen secara keras, tapi kemudian penyelesaiannya bisa duduk bareng, ketemu, kemarin juga belum lama ini ada yang terjadi digelar begitu kan.
setelah tweet war kemudian langsung diskusi di Kopi Darat begitu ketemu. Tetapi ini kan menjadi tren yang mungkin ada sebagian orang masih bisa menjalankannya, tapi sebagian orang tidak bisa menerima itu dengan baik. Akhirnya kemudian timbul aksi kekerasan. Bagaimana? Ya, ya itulah makanya saya kira penyelesaian yang beda pandangan politik ya wajar-wajar saja ya di dalam dunia politik orang beda pandangan politik. Tapi dengan perbedaan pandangan politik tersebut, lalu orang ingin menyampaikan berita tersebut yang bertentangan dengan politik dia dari sudut pandang yang berbeda, lalu dilakukan penganiayaan dengan kekerasan, itu yang salah. Karena setiap tindakan pidana itu yang menyangkut tentang kekerasan badan dan tubuh manusia, dengan alasan apapun dilarang. Nah, asalkan saya kira perdamaian boleh dilakukan apabila korban sudah merasa penting, artinya tidak mempermasalahkan lagi. Begitu. Bagaimana kemudian penegak hukum juga bisa jernih melihat peristiwa-peristiwa yang mungkin di latar belakangi perbedaan politik ini? Kalau ranah politik tentu berbeda dengan ranah hukum ya. Saya kira orang penegak hukum tidak melihat faktor politik itu sebagai suatu alasan pembenar untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Tetapi kalau sudah ada saran dari para petinggi politik untuk mendamaikan suasana, ada yang di dalam hukum itu ada namanya asas opportunities daripada jaksa agung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu kalau sudah sampai dalam proses penuntutan. Tapi kalau dalam proses penyelidikan dan penyidikan, saya kira hal yang paling tepat adalah melakukan upaya perdamaian. Kalau memang diselesaikan dengan jalur-jalur birokrasi. Tetapi kalau jadi jalur hukum, tentunya penyidik tidak berani mengambil keputusan dari intervensi politik karena hukum itu sendiri tidak dapat intervensi dari manapun juga, begitu. Baik, terima kasih pengamat hukum pidana Jamin Ginting atas waktunya di Metro Siang.